di dijejali dan diajarin dan sangat digembleng banget untuk berpikir secara kritis dan secara ilmiah. Tapi kalau secara matematika, kalau kita belajar teori tentang bilangan tak terhingga, ada teorinya kalau dalam matematika. Infinite set theory. Itu ada tuh. Jadi berbagai jenis ketidakterhinggaan. Dan salah satu definisi tidak terhingga itu adalah apa? Kalau dipecah, masing-masing utuh. Nah, kalau mukjizat, kalau mukjizat itu simpelnya gini. Jumpa kembali kita di Besan Belajar Santai dengan Romo Hadi, dan kita melanjutkan percakapan yang lalu, percakapan yang seru dengan Mas Edi Bawono di Texas, dan waktu itu Bro Alex di tempatnya sendiri, bukan di sini, lalu juga dengan Bro Aga di sini. Karena tidak puas waktu yang lalu, maka kami undang Bro Alex untuk ke sini. Dan tema kita pada kali ini adalah bagaimana kita mengaitkan, menghubungkan antara iman dan ilmu pengetahuan. Dan saya rasa saya punya banyak pertanyaan, tapi yang lebih banyak punya pertanyaan adalah Bro Aga. Maka silakan Bro Aga yang nanya-nanya dulu kepada Bro Alex. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Bro Aga, bagaimana menghubungkan antara iman dan pengetahuan? Silakan. Terima kasih Romo. Ini dilepas ya Romo? Oh ya, oke, dilepas ya. Udah vaksin kan Bro Alex? Udah. Oke. Baik, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih. Memang ada pertanyaan dalam benak saya antara iman dan juga ilmu pengetahuan. Nah, itu cara mudahnya menjelaskan itu bagaimana, Bro Alex? Ya, antara iman kan nggak kelihatan nih. Ya. Lalu ilmu pengetahuan, otak ya di dalam pemikiran itu kan juga seperti awang-awang ya. Ya. Nah, ini menjodohinnya bagaimana? Tapi ya kalau untuk memperjelas lagi, mungkin memperkenalkan dulu ya Rom ya. Memperkenalkan terus baru menjawab pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih Bro Aga, Romo. Jadi mungkin sedikit latar belakang dari saya kuliah di Amerika di California Institute of Technology, suatu perguruan tinggi yang sangat menekankan pembentukan pola pikir ilmiah dan pola berpikir kritis kepada mahasiswanya, baik itu mahasiswa di ilmu sebagai ilmuwan maupun sebagai insinyur. Jadi saya keluarnya dengan insinyur dari sana, tetapi dijejali dan diajarin dan sangat digembleng banget untuk berpikir secara kritis dan secara ilmiah. Jadi singkat katanya itu adalah, katakanlah ini adalah ilmu pengetahuan yang kita nggak bisa lihat, dan apa yang kita imani itu lebih luas daripada ilmu pengetahuannya. Jadi ini adalah subset ya. Jadi sebagian yang kita ketahui dengan pikiran itulah sebagian daripada yang kita ketahui dengan totalitas keseluruhan kita, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan apa yang kita ketahui secara rohani, itu adalah lebih luas, bukan bertentangan, lebih luas daripada yang kita ketahui secara indrawi, yaitu yang pengetahuan. Lebih sederhananya lagi, lebih sempitnya lagi, sebetulnya ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui secara indrawi, yang bisa dihitung secara matematika dan bisa dijelaskan secara logika. Yang tidak bisa dijelaskan secara logika tidak akan dibahas oleh ilmu pengetahuan, karena itu di luar pakemnya. Pakemnya adalah penjelasan secara logika tentang apa, tentang fenomena indrawi, fenomena materi yang kita lihat sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Ini saya dengar-dengar Romo, ya? Ini sahabatnya ya Romo. Iya. Nah, Romo mungkin punya pengalaman dulu. Saya dengar-dengar dipanggil profesor atau iya, bagaimana? Betul, dulu dipanggil Alex profesor. Dan saya baru sekelas sama
Alex itu dulu di SMP kelas 2A kali ya? Iya. Iya, kelas 2 Iya. kan Mas? Ya. Iya. Nah, dan saya beruntung waktu itu. Karena apa? Karena kalau sebelum, jadi saya paling rajin masuk sekolah itu kalau mau ulangan. Tapi ketika itu saya langsung mendekati Alex karena biasanya dia juga datang pagi dan dia diwawancara sama teman-temannya gitu ya. Bahan-bahan ulangannya apa. Jadi mereka berdiskusi, berdebat, saya cuma dengerin aja. Karena di kuping saya ini ada tai lalatnya gitu, kemampuan saya mendengar. Jadi saya juga merasa diselamatkan oleh Alex sehingga bisa naik kelas. Nah, karena profesor ini. Ya. Berarti pinter ya namanya. Pinter ya, dia pinter. Ini orang pintar, terus sekolah teknik, ilmu pengetahuan di Amerika. Ya. Dan sekarang jadi koordinator Prodiakon. Nah, itu dia. Ya, yang mau saya tanyakan ini. Kan tadi begini ya. Iya. Ya, jadi ini iman yang luas. Iya. Ya, lalu ada yang kecil ini ya. Ya. Tidak begini ya? Berarti. Tidak. Nah, kalau yang begini bagaimana penjelasannya? Jadi Ibu Bapak, jadi ini ilmu pengetahuan. Ya. Lalu ini iman. Nah, ini begini. Ada yang seperti itu ya? Mungkin nggak saling kalau itu begini gitu saling ya. memotong gitu ya. Ya, saling beririsan. Kalau matematikanya beririsan betul. Ya. Terlihatnya seperti itu. Tapi sebetulnya enggak. Jadi seperti kalau misalnya kita rel kereta api itu kan selalu sejajar. Tapi kan kalau kita ngelihat itu nanti kan menyatu di kejauhan. Padahal sebetulnya kan nggak pernah menyatu. Jadi terlihatnya seperti seakan-akan bertentangan, tapi sebetulnya tidak. Oke. Nah sekarang dengar nih, ya, Bro Alex katanya prodiakon ya. Ya kan. Nah itu kan pasti iman yang dipakai kan. Nah, punya pengalaman apa sih? Atau dulu pernah bertentangan? Oh jangan saya. Atau oke, saya dengan sadar saya mau lah seperti itu. Atau mau bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Sebetulnya nggak ada yang perlu dijelaskan ya. Jadi kalau untuk saya itu apa yang saya ketahui secara ilmiah itu menerangi iman saya. Lalu apa yang saya imani itu mengisi apa yang saya ketahui. Jadi misalnya gini, misalnya saya ngitung aja, misalnya kalau cuman secara pengetahuan, oh iya. Kalau misalnya HP-nya jatuh, ya nanti jatuh dengan kecepatan sekian, dari ketinggian sekian, nanti kena tanah dengan kecepatan sekian. Udah gitu aja. Tetapi kan yang lebih luasnya itu, ini HP ini punya anak saya, kalau jatuh nanti kontennya hilang, dia nangis atau apa. Nah jadi kira-kira seperti itu. Kalau yang prodiakon sebetulnya saya berat hati. Wah, berat hati. Karena bagaimana? Karena gini, pengetahuan itu mudah didapat, apalagi zaman internet sekarang. Saya sih tanpa nyombong, saya bisa bilang bahwa saya telah belajar banyak materi PPKS-nya. Sebetulnya sudah saya pelajari sebelum saya ngambil PPKS-nya. Sejujurnya. PPKS itu apa ya? Yang pendalaman kitab suci. Tapi ini bukan KPKS kursus pendalaman kitab suci yang 3 tahun. Ini yang PPKS ini adalah versi singkatnya KPKS yang hanya 6 bulan. Waktu itu masih pakai zamannya Robbie Wower. Dan itu pengetahuan akademik tentang kitab suci. Memang ada juga tentang menyusun homili, khotbah deh, jangan homili daerahnya Romo. Itu diajarin di situ waktu itu. Tapi itu pengetahuan akademik. Tetapi pengetahuan yang lebih dalam daripada akademik, yang lebih besar akademik, justru misalnya saya doa brevir. Saya dengerin Mazmur tangkapan waktu lagi misa. Jadi, kenapa saya ngomong Mazmur tangkapan? Karena kalau dalam brevir yang didoakan Mazmur. Jadi, dari situ, apa yang saya baca tentang akademiknya, tapi apa yang saya rasakan waktu kita mendaraskan Mazmur tangkapan, waktu lagi kita mendoakan, itulah yang dapat lebih. Sejujurnya kalau hanya dari pengetahuan saya nggak bakal berani jadi prodiakon. Terus terang aja. Saya nggak bakalan pernah mengajukan diri sih, terus terang aja. Ngeri. Soalnya bawa hosting.
Dan kalau pengetahuan akademik, baca Gnostik. Ini contohnya tentang Gnostik. Kalau secara nalar, biasa. Nggak mungkin dong kalau misalnya dipecah, tapi tetap utuh masing-masingnya. Tapi kalau secara matematika, kalau kita belajar teori tentang bilangan tak terhingga, ada teorinya kok dalam matematika. Infinite set theory. Itu ada tuh. Jadi berbagai jenis ketidakterhinggaan. Dan salah satu definisi tidak terhingga itu adalah apa? Kalau dipecah, masing-masing utuh, tak terhingganya. Itu bisa dijelaskan secara logika. Tetapi bisa juga kita rasakan lebih daripada logika. Itu yang saya maksud di situ. Jadi, Bro Alex, ada dua pertanyaan saya. Satu, berarti Yesus itu jago matematikanya. Ya tentu saja dong. Oh iya. Terus yang kedua, ini sebenarnya mungkin melenceng, tapi kalau melenceng ya Bro Alex luruskan. Ada banyak orang yang pintar, ya, tapi nggak percaya Tuhan. Iya. Itu bisa paham nggak Bro Alex dengan orang-orang seperti itu? Sangat bisa paham. Karena mereka terjebak. Nah, untuk saya tidak penting siapa yang menjebaknya atau motivasinya apa untuk menjebak. Yang penting itu kita tolong mereka supaya bisa keluar dari jebakan itu. Jadi kayak minggu lalu ngomong tentang Lucifer atau segala macam. Untuk saya yang penting bukan Lucifernya. Yang penting bagaimana kita saling membantu supaya Bro Aga, supaya Bro Ede bisa mengatasi godaan itu supaya bisa lebih menolong sesama. Itu yang penting dari situ. Bagaimana kita saling membantu. Jadi ini sama juga. Saya kira gitu. Jadi untuk orang yang tidak mengerti, mereka terjebak dalam perangkap bahwa dunia itu terbatas pada apa yang bisa dilihat, pada panca indera. Di luar panca indera tidak ada sesuatu. Jadi terjebak dengan nalarnya sendiri. Terjebak pada keterbatasan. Yang ada adalah yang saya bisa lihat. Terjebak bahwa, kalau saya nggak bisa lihat, nggak ada itu. Nah, terjebaknya di sini. Sebenarnya mereka berarti membatasi diri sendiri. Iya, begitu kalau menurut saya. Seperti kayak ateis ya. Iya. Ateis. Kalau agnostik itu sebetulnya saya nggak tahu ada Tuhan atau enggak. Jadi saya nggak ada posisi Tuhan itu ada atau enggak. Ada yang jujur bahwa dia memang tidak tahu, tapi banyak juga yang efektifnya adalah ateis, teman, entah dia nggak sadar atau nggak mau ngaku. Kan ada juga orang yang percaya sama Tuhan, iya, tapi dia tidak percaya dengan lembaganya. Iya. Nah itu bagaimana? Jadi seperti kayak kalau yang saya pelajari ya, Yesus itu kan kepala gereja ya. Iya. Nah gereja yang di bumi ini sekarang ini ya itu komunitas orang-orang beriman. Betul. Nah Yesus itu sendiri gerejanya itu sendiri juga. Nah sekarang bagaimana untuk percaya? Nah sekarang Bro Alex bisa jelaskan ke Bapak Ibu nggak tentang orang-orang yang agnostik ini? Ya, jadi begini, itu ada beberapa cara untuk melihatnya. Pertama, yang orang agnostik yang betul-betul nggak tahu tentang adanya Tuhan atau enggak, dia open position. Ya, kalau ini mungkin dia belum mengalami pengalaman dicintai oleh Tuhan. Mungkin belum pernah mengalami bersyukur. Mungkin startnya dari bersyukur dulu. Kalau misalnya kita lihat pemandangan alam yang indah, kita wow. Mulai dari situ dulu kita bersyukur itu, misalnya dari situ. Tapi untuk orang yang lebih jauh, yang merasa tadi gimana Bu Aga ngomongnya, jadi mereka menolak keberadaan gereja, lembaga sebagai gereja. Nah, itu ada satu lagi kategori begini, mengakui keberadaan Tuhan yang tidak personal. Suatu the force, kalau misalnya kayak orang yang Star Wars, aku percaya pada the force. The force-nya itu impersonal. Jadi ya ada, tapi tidak ada hubungan, tidak berelasi dengan kita. Itu ada tuh kayak deisme sebetulnya kayak Newton. Jadi Tuhan itu terjadilah dunia, udah itu dunia ngikutin hukum alam, udah dia lepas tangan. Ada yang percaya seperti itu. Jadi tidak percaya hubungan bahwa Tuhan itu mencintai kita. Ada yang kayak gitu. Nah, baru ada yang percaya Tuhan mencintai kita, tapi individu menolak komunitas. Lalu yang terakhir yang
Jadi ada dua tahapan. Pertama, percaya adanya Tuhan. Kedua, percaya Tuhan itu mencintai kita, care terhadap kita. Ketiga, Tuhan itu tidak care kepada kita sendiri-sendiri, tapi care kepada kita sebagai komunitas. Kalau untuk saya, kalau memahami Tritunggal, pasti akan memahami bahwa Tuhan tidak mencintai kita masing-masing, karena Tuhan sendiri juga bukan sendirian. Dia adalah komunitas dalam Tritunggal. Nah, kalau komunitas ya, tubuh kepala gereja ya, tubuhnya ya komunitas. Nah, itu tahapan terakhir. Nah, nanti setelah kepercayaan komunitas, baru komunitas yang mana, lembaga yang mana. Itu kira-kiranya level-levelnya begitu. Kalau untuk saya mungkin terkait dengan kita membuka pengalaman kasih. Kita sharing bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mencintai kita bersama-sama. Karena tidak hanya dalam kitab Kejadian atau kitab suci ditulis tidak baik manusia itu sendiri, tapi pengalaman lapangan itu ya memang nggak baik kalau manusia itu sendiri gitu. Kalau gereja kan ada pengalaman dulu rahib-rahib itu hidup sendiri, tapi nggak praktis. Karena ada komunitas ya, Akhirnya kan bikin biara. Itu pengalaman praktis gereja. Ya, berarti pengalaman dicintai itu sudah harus masuk di situ ya. Iya. Jadi biasanya orang-orang yang terlalu berpikir, terlalu itu belum mengalami dicintai ya. Itu kan pendapatnya. Karena saya mengalaminya seperti itu, bro. Oh iya. Bro, gini bro, kan kamu bisa paham tadi ya, orang-orang yang agnostik, orang-orang yang ateis, kamu bisa paham gitu ya. Tapi punya panggilan nggak untuk kemudian membantu mereka untuk keluar dari jebakan-jebakan itu? Itu pertanyaan yang bagus dan bagaimana ya. Jadi ini kan sebetulnya yang tadi saya jelaskan itu memang adalah tahapan yang saya alami sendiri. Dari waktu saya masuk kuliah, sebelum saya kuliah dalam kuliah tiba-tiba tanpa sebab ada krisis iman, tanpa sebab loh. Saya nggak merasa sedih, saya nggak diputus, mau nggak ada cewek waktu itu juga nggak ada pacar waktu itu, nggak diputus, nggak merasa broken heart, nggak merasa apa. Perkara kuliah itu keras juga udah ngalamin selama 2 tahun, kok tiba-tiba ada krisis tanpa sebab. Jadi ini memang adalah perjalanan hidup. Tapi kalau untuk yang tadi panggilan, mana ngomongnya ya? Saya merasakan panggilan, tapi kalau untuk memanggil, ngomong satu persatu sama orang-orang, teriak-teriak, mungkin nggak begitu efektif. Jadi mungkin one on one, kalau ada yang menyerang saya, selalu akan saya jawab. Tapi saya kurang bijaksana waktu masih muda, saya jawabnya pertanyaan logika, saya jawab dengan logika, padahal sebetulnya ini adalah dijawabnya dengan sharing pengalaman mencintai. Mungkin dari situ, tapi ya sudah kepala 5 ya, baru mulai sadar. Romo juga slow thinking. Ini masukan juga nih buat saya, Romo. Ya, gimana? Biasanya saya kalau dampingin retret, ini retret sama rekoleksi, yang misalnya 150 anak, ya 120 anak, itu biasanya ada yang bilang tuh, tapi jarang-jarang, Mas Aga, ada satu anak yang ateis. Nah, ini kan tadi apa panggilannya? Merasa dicintai. Nah, kalau misalnya ide saya nih tadi sekilas nih ya, dapat berarti anak-anak yang seperti ini akan saya giring nih ya untuk merasa dicintai dengan mama papanya. Ya. Dalam keluarganya dulu deh. Iya. Ya. Seperti itu. Kayaknya gitu. Tapi kan disesuaikan dengan apa? Ini sorry ngomongnya kayak gini, tapi disesuaikan dengan orangnya. Mungkin ada orang yang responsif terhadap alam, responsif merasakan kekurangan cinta dari keluarganya, atau ditolak oleh teman-teman, atau bagaimana. Jadi itu memang ya, dan saya singkatnya gampang, evangelisasi. Evangel itu kan kabar baik. Injil itu kan kabar baik, dan memang itu kabar baik. Kita sering dengar di warta berita tuh kabar yang jelek. Nah, ini kita bawa kabar baik. Ini kabar baik loh, gitu loh. Cuman ya orang kan susah percayanya, jadi dari sisi.
Balik Itu lagi dia ke orang. membuat percaya itu bahwa itu kabar baik itu gimana bro? Ya, kalau itu gimana ya? Ya kita kalau untuk saya mungkin saya mulai dari alam dan dari keindahan dalam dunia ilmiah. Ada keindahan dalam dunia ilmiah, keindahan fenomena alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah, keindahan bersama-sama matematikanya, keindahan teori ilmiahnya. Jadi matematikanya mungkin kita nggak paham, tapi kalau kita lihat bersamanya itu kita merasakan suatu keindahan. Tidak semua orang akan peka terhadap keindahan-keindahan yang berbeda-beda. Gitu. Kalau keindahan roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus gimana? Itu keindahan yang tingkat tidak terhingga. Nah, gimana kamu menjelaskan keindahannya? Ya kira-kira seperti gini deh. Kalau misalnya saya bilang saya cinta sama istri saya, ya tidak akan bisa saya selalu akan orang ngomong, oh saya belikan dia cincin, itu kan kamu tahu cuma ngikutin maunya dia aja matre. Segala macam perkataan seperti itu, segala macam perkataan itu selalu bisa dicarikan bantahannya. Tapi kan kita mencintai seseorang, nah jadi bagaimana caranya supaya dia bisa merasakan mencintainya. Maka kalau untuk saya sih kita cari tahu dulu yang dia mungkin paling gampang disentuh lewat rasa cintanya dari mana. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah kalau mukjizat, nah kalau mukjizat itu simpelnya gini. Hukum ilmiah, orang ngomongnya hukum gravitasi, hukum Coulomb, hukum Kirchhoff, hukum apa. Hukum dalam ilmiah itu tidak sama, sebetulnya bukan hukum. Itu adalah observasi. Observasi hukum gravitasi itu kalau semua benda itu kalau saben kali diukur selalu bendanya masa apapun selalu jatuh dengan percepatan yang sama. Itu adalah observasi empiris. Jadi sebetulnya kalau secara filsafat itu bukan hukum, itu anggap aja begini, 10.000 kali diukur 10.000 kali sama. Oh kebetul. Kita mengambil aturan empirisnya dan memang ini empiris, aturan empirisnya itu, kalau itu kita bisa asumsi nanti, kalau misalnya nanti yang ke 10.001 adalah jatuhnya juga dengan gravitasi. Sama juga dengan kesepakatan. Bukan, jadi kita amatin aja 10.000 kali jatuhnya kecepatan sekian. Lalu kita sepakat bahwa itu segitu gitu. Iya, sebetulnya sepakat, tapi nanti tidak menjamin bahwa pengukurannya 10.001 akan sama. Itu tidak pernah ada jaminan seperti itu dalam dunia ilmiah. Karena kalau secara, ya, saya sih ngomongnya, enak aja ngomongnya nggak pernah belajar filsafat, padahal resminya. Nggak pernah, bro. Ini empiris. Berarti gini nih ya, saya jelaskan ya. Ini dari data semua ini empiris nih. Iya. Ya. Diambil kesimpulan empiris. Ya, itu yang masuk akal. Iya. Tapi ada satu yang menyimpang, yang tidak masuk dalam hukum itu, dan itu mukjizat. Iya. Jadi yang di luar nalar manusia, di luar semua. Betul. Nah, itu persis di luar nalar Jadi manusia. misalnya saya jatuhkan ini. Nah, ini gravitasi nih. Ya. Semua saya 1.000 kali percobaan begini. Betul. Lalu kebetulan saya lepas begini, dia terbang. Betul. Dan waktu dia melayang. Iya. Keluar dari empiris semua dari hitung-hitungannya. Tapi itu nggak masalah dengan ilmiah. Karena itu kan hukumnya itu hukum empiris, perhitungan empiris. Kalau ada sesuatu yang melanggar, ya itu ada yang keluar dari keluar dari perhitungan. Untuk itu sebetulnya ada dua cara menjawabnya. Satu adalah dalam teori kuantum yang terbaru dalam dunia teori ilmiah itu semuanya itu tidak lagi secara eksak, tapi yang dieksak adalah probabilitasnya. Jadi probabilitasnya itu 0,9999999 bahwa kalau misalnya ini jatuh bakalan begini, ini 0,99999 sampai 50 kali apa. Tapi ada 0,0000 itu ini terbang kemana? Itu probabilitas kuantum. Itu satu, ya. Jadi secara ilmiah sendiri sebetulnya tidak dilarang. Kedua, ini adalah observasi empiris. Kalau kita percaya adanya keberadaan Tuhan yang maha kuasa, ya Tuhan bisa saja ngomong begini, 10.000 kalinya gua kasih kayak gini.
Yang ke satu kalinya, lu bebas mau kemana. Nah, kita mau ngomong apa kalau kayak gitu. Ya, Tuhan yang punya hukum itu semua ya. Betul. Jadi kalau secara ilmuwan, kalau secara ilmiahnya, nggak bisa seperti itu. Kalau saya kan jawabnya, kamu hitungnya secara empiris. Bagaimana kamu tahu bahwa memang betul-betul seperti itu? Oh, kita udah mengukur segala macam. Itu yang kamu ukur secara fisik. Kamu tahu kalau memang ada penyebab yang non-fisik. Dari mana kamu tahu kalau ada penyebab non-fisik? Bisa kamu kasih hitungannya? Gitu loh, kasarnya gitu. Karena kalau dalam mukjizat Ekaristi itu banyak banget itu. Yang di luar nalar kemampuan manusia ya Mo ya. Mukjizat paling rutin di dunia. Kalau saya bilang paling rutin di dunia. Paling sering ya? Paling sering. Tapi kan apakah kita sadar bahwa setiap kali Romo bikin kata mengucap konsekrasi itu mukjizat yang terjadi? Ya kayak seperti Fransiskus Assisi Bu, lagi bawa piala dalamnya hosti Bu. Udah terus kemudian ada satu peristiwa itu dibuang atau kebuang di sungai. Ya. Lah kan kalau secara logika sistem tadi empiris hostinya lumer, hilang dimakan ikan. Ya kan? Dan terjadi si Fransiskus cuma berdoa, ya betul ikan-ikan banyak yang bawa, kocok ngasih ke Fransiskus. Ya, nah terus kita mau bilang apa? Tapi yang ada yang lebih empiris menurut aku yang ini mukjizat yang Lanciano itu. Lanciano. Itu menurut aku lebih empiris karena barangnya ada sampai sekarang dan ketika dicek itu masih jaringan-jaringannya masih hidup katanya. Dan otot jantung manusia. Ya, padahal udah ratusan tahun. Coba kalau daging biasa ratusan tahun paling udah kering atau busuk udah hilang gitu ya. Besok juga ada busuk, ngomong kasar ini itu. Sampai sekarang masih ada. Dan tiap pekan suci dia berdarah. Iya. Kita setelah pekan suci selesai, pas dia mulai golongan darah api. Nah itu gimana Bro Alex? Komen tentang itu gimana? Ya seperti tadi, jadi kita meyakini bahwa ada big boss yang katakanlah dia mungkin menetapkan oke, dalam keadaan normal, saya biarkan ada hukum alam. Tetapi itu juga kalau untuk saya itu juga menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang semau gue, bisa diktator semau gue setiap waktu bisa berubah semaunya dia, tapi bahwa di dunia itu ada keteraturan. Bahwa Tuhan menginginkan adanya keteraturan, bahwa logika itu diberikan kepada manusia untuk digunakan. Tetapi pada waktu mengajarkan itu kepada kita, dan tapi juga mengajarkan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan, supaya kita tahu bahwa manusia tidak hidup dari daging saja, dari fisik, tapi juga dari setiap perkataan dari sabda Allah. Itu betul. Bapak perhatikan nggak? Di kitab suci, kalau Yesus ya mau mengadakan mukjizat, itu selalu berdoa. Ya, dia selalu mengadakan tangan, berdoa, lalu dia ngadakan mukjizat. Dan dia nggak senang kalau disuruh mukjizat on order. Dia menolak. Bangsa ini menuntut suatu tanda, tapi mereka hanya mendapatkan tanda Yunus. Kecuali ibunya. Berikanlah kami tanda. Dia kan nggak mau. Tapi order Bunda Maria nggak bisa, dia nggak berani nolak. Spesial order gimana tuh? Ya kan hormatilah ayah dan ibu. Oh ya. Nah itu lah. Susah kalau ngomong sama profesor gitu, susah pasti punya jawaban. Ya. Tapi memang menarik gitu. Ya gimana? Waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria, ya suruh apa? Aku kerjain. Iya. itu memang menarik itu di situ. Menarik ya. Menurut kalau dalam khotbah ketika mau menegaskan peran Bunda Maria dan juga bukan berarti bahwa kita menuhankan Bunda Maria, aku pakai ayat itu, Injil itu, gimana bahwa kita bukan menuhankan Bunda Maria, tapi Bunda Maria punya peran penting untuk hari keselamatan. Buktinya itu, waktu dia belum tiba bisa digeser sama Bunda Maria, ya kan? Menurut aku begitu. Dan saudara-saudariku, kita lihat di sini bahwa
benar-benar saya belajar. Jadi saya belajar dari Bro Alex, saya belajar dari Bro Aga. Memang benar, kita sedang belajar santai, belajar dari mereka yang orang-orang lapangan. Kalau saya belajar dari buku, belajar dari kelas gitu ya. Kalau mereka adalah orang-orang lapangan. Dan sebagai orang-orang lapangan, sebagai penutup, silakan Anda memberikan komen penutup untuk episode kita kali ini. Silakan. Dari siapa dulu nih, Mo? Ya, kamu dulu yang Oh, nanya. dari saya. Oke, baik. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, yang jelas saya ingat tadi si Bro Alex bilang bahwa iman itu melingkupi semua. Ya, di bagian kecil otak, logika itu ada di dalam iman. Ya, jadi tetap kita mengasah iman kita lewat doa, lewat ketaatan, lewat kesetiaan, terutama ekaristi. Itu dari saya, Romo. Jadi kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap diri kita, termasuk dengan kemampuan nalar kita. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak dimaksudkan untuk memisahkan kita dari Tuhan. Itu untuk saya adalah alat untuk makin mencintai, makin mengapresiasi Tuhan itu, mengasihi kita dengan berbagai cara. Dengan logika, dengan matematika, di luar logika, melebihi logika, melebihi matematika. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi iman itu lebih besar dari kita. Iman itu lebih besar dari pemahaman kita, ilmu pengetahuan kita. Dan berarti bahwa yang kita belum paham, belum tentu nggak ada. Kita belum tahu, belum tentu nggak ada. Begitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam sehat, selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih.